Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Dedi Pangeran. Apa kabar kalian semua? Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan ya, dan juga dilancarkan rezekinya, dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Amin. Oke kan kawan. Jadi pagi hari ini saya berada lagi di kebun mentimun ya, yang di belakang rumah kan kawan, yang sekarang sudah berusia kira-kira 29 antara 30 hari ya. Maaf ya kan kawan, setiap merekam saya lupa ya, nggak lihat catatan, jadi nanti sajalah di judul ya kan kawan. Nah, jadi kawan-kawan, ini perkembangannya yang sekarang sudah tinggi-tinggi ya, bahkan sudah melewati patok ataupun lanjaran ini ya kan kawan. Ini sekarang sudah berusia 29 kalau nggak 30 ya kan kawan, saya lupa. Jadi kan kawan, alhamdulillah ini pohon saya setiap cabang mengeluarkan buah ya kan kawan. Alhamdulillah ini sudah mulai pembuahan. Dan kali ini saya mau melakukan penyepraian sekaligus pemberian pupuk daun ya. Ini sudah lama nggak saya kasih pupuk daun, dan kali ini sudah mulai memasuki masa generatif ya kan kawan. Nah jadi kan kawan, ingat ya, apabila kawan-kawan ingin memberi nutrisi melalui daun, hilangkanlah kandungan nitrogennya ataupun kurangi ya. Jadi di masa generatif ini kalau bisa kandungan nitrogennya sangat sedikit ya, kita kurangi kan kawan. Kalau bisa kita kurangi, bila perlu jangan ada ya kan kawan, karena nanti bisa mengakibatkan rontok buah ya kan kawan. Bisa mengakibatkan rontok buah, dan itu sangat disayangkan ya. Ini dia kan kawan. Jadi kan kawan, saya di setiap pohon melihara hanya 2 ya, setiap cabang tunas ya kan kawan. Tunas air, kebanyakan orang bilang tunas air. Jadi setiap tunas air saya hanya pelihara 2 ya kan kawan. Pelihara 2, dan alhamdulillah buahnya sangat rapat ya. Karena kemarin saya lakukan pruning ataupun pemetikan pada bunga yang pertama. Apabila ada bunga pertama, yaitu di cabang utama pada pohon, kita buang ya, maupun bunga ataupun buah kita buang saja kan kawan, agar masa vegetatifnya bertambah, supaya bisa menghasilkan cabang yang banyak dan buah yang banyak juga ya kan kawan. Ini kan kawan, kemarin saya telat ya untuk menyeprai hamanya, jadi terserang lalat buah ya kan kawan. Sangat disayangkan, itu udah ada buahnya ya, seperti ini sudah terserang ya kan kawan. Nah itu sudah terserang, jadi dia bolong ya kan kawan. Makanya ini saya mau lakukan pencegahan. Itu buahnya sudah mulai nampak ya. Alhamdulillah buahnya sangat rapat kan kawan. Buahnya rapat. Ini mulai dari bawah ya kawan, mulai dari bawah sampai naik ke atas, tapi ini cabangnya sedikit ya. Saya lebih memilih banyak cabangnya tapi buahnya rapat, begitu ya kawan. Contohnya seperti ini, saya hanya setiap cabang hanya melihara 2 ya. Ini cabang tunas air, ini dia, saya hanya melihara 2. Dan alhamdulillah semua cabang yang saya pelihara menghasilkan buah ya. Intinya ya kan kawan, agar menghasilkan buah yang maksimal, pupuknya dicukupin. Ingat ya kan kawan. Jadi setiap menghasilkan buah, setiap cabang itu, kalau pupuknya nggak kita cukupin, itu mengakibatkan rontok ya kan. Tentunya pupuknya yaitu kandungan fosfatnya kita tinggiin ya. Ini rencana pagi hari saya mau lakukan penyepraian, dan sorenya mau saya kocor ya kan kawan. Ini saya mau kocor total generatif
Yang kemarin kan saya masih masih menggunakan nitrogen. Mungkin nanti sore saya total menggunakan fosfat sama kalium aja ya. Mungkin nanti kalau saya menggunakan hanya sedikit sekali ya untuk yang ini kan kawan, karena yang ini masih memerlukan nitrogen ya, tapi nggak terlalu banyak, skala kecil aja kan kawan. Tapi lihat nantilah gimana keputusannya, nanti akan saya dokumentasikan. Ini kan kawan, setiap ruas ada buah ya, setiap ruas ada buah. Ini alhamdulillah kan kawan, setiap ruas ada buah kan kawan. Semoga ini jadi dan kita cukupin nutrisinya ya. Jadi kan kawan, mulai pemupukan yang keempat ini ya kan, di masa generatif, kalau bisa usahakan kawan-kawan pemupukan itu 4 hari sekali kalau bisa ya, kalau bisa kan kawan. Dan apabila kita sudah mulai memanen, jadi setiap 2 kali pemetikan itu kalau bisa kawan-kawan masukkan pupuk lagi ya, agar dia pertumbuhannya maksimal terus ya kan kawan. Kadang-kadang ada petani yang kalau sudah panen dia berhenti melakukan pemupukan, dia sudah puas mungkin ya. Nah, jadi nanti sangat disayangkan nanti yang nggak bisa berhasil nanti di buah atasnya ya kan kawan. Jadi nanti di buah atasnya itu bisa kecil-kecil ya kan kawan. Apabila kita lakukan stop pemupukan, itulah akibatnya kenapa di buah akhir bisa kecil-kecil ya kan kawan. Karena asupan nutrisinya itu dia kurang ya kan kawan. Apa sama dengan kita ya, kita makan pagi dengan siang, kemudian sore nggak makan, lalu malamnya kita lemes ya kan kawan. Seperti itu juga ya, seperti tanaman ini juga. Ini seperti biasa ya, kita sebelum aplikasi kita lihat dulu pohonnya untuk membuat semangat kawan-kawan yang ingin menanam ya kan kawan. Ini dia, jadi cabangnya banyak ya, cabangnya banyak. Saya pelihara 2 setiap tunas ini kan kawan. Ini aja sudah berapa buahnya ya, mulai dari bawah buahnya sudah saya pelihara 2, cabang ini 4, ini kan setiap cabang saya pelihara 2, 4, 6, kemudian di atasnya lagi ini yang belum jadi 8, dan di cabang utamanya juga ada ya di bagian atas ya. Kalau di bagian bawah nggak ada, bagian atas seperti ini. Ini buahnya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke atas ya. Ini ada hama kan, palang sangit. Ini makanya saya mau melakukan penyepraian. Terus terang ini sudah lama ya nggak saya lakukan penyepraian ya. Ini walang sangit, ini juga ada. Nanti kita basmi ya kan kawan, dengan menggunakan insektisida. Dan ini saya setiap pagi melakukan pruning ya kan kawan, melakukan pruning, yaitu setiap cabang yang baru tumbuh. Karena pertumbuhan timun ini 1 hari aja sudah mau 2 cm ya pertumbuhannya kan kawan. Seperti ini, nanti saya pelihara 2, contohnya ini 1, ini 2, nanti ini saya potong. Nah begitu ya kan kawan, jelas ya, karena kemarin sudah saya buatkan videonya tentang melihara 2 buah setiap cabang. Kita nggak perlu banyak-banyak ya kawan, cukup 2 aja itu sudah maksimal buahnya ya. Karena kita nggak teratur ataupun kita nggak tahu kan berapa nutrisi yang dikandung oleh tanaman timun. Makanya kebanyakan setiap cabang pasti di ujungnya buahnya kecil ataupun nggak jadi ya. Makanya saya putuskan untuk melihara 2 saja ya. Kita diajarkan untuk bersyukur ya kan kawan. Oke, langsung aja kita ke sana ya. Kita lakukan pengadukan untuk insektisida dan pupuk daunnya. Oke kawan, jadi ini dia apanya, amunisi yang saya siapkan, yaitu masih sama ya kan kawan. Saya masih memakai insektisida berbahan aktif metomil ya, yang 25%. Jadi kan kawan, masih seperti biasa saya memakai dosisnya masih
setengah sendok ya, untuk setengah liter, maksudnya untuk setengah cap semprot saya ya kawan-kawan. Jadi apabila kawan-kawan memakai penuh ataupun 15 liter ataupun 16 liter ya, ini punya saya 15 liter, kawan-kawan bisa memakai cukup 1 sendok penuh ya. Dan kali ini saya memakai pupuk daunnya yaitu Neoprosil yang B ya kawan-kawan. Kemarin yang untuk masa vegetatifnya saya memakai yang D, kali ini saya memakai yang B untuk masa generatifnya kawan. Yang B ini artinya untuk buah ya. Dan saya memakai perekat ya, perekat bukan penembus ini ya kawan. Jadi perekat sama penembus itu beda. Jadi saya hanya memakai perekat agar insektisidanya ataupun pupuknya bertahan di daun ya kawan. Karena saya lihat tadi ada beberapa hama yang hinggap di pohon timun saya. Oke, langsung aja kawan. Pertama saya larutkan dulu insektisidanya yaitu metomilnya setengah sendok seperti ini kawan. Saya larutkan. Kemudian pupuk buahnya, pupuk daunnya yang untuk generatifnya saya memakai 1 sendok setengah ya, 1 sendok penuh ditambah setengah sendok. Karena ini saya sudah lama ya kan kawan, sudah lama tidak memberi pupuk daun, jadi dosisnya saya tambahin sedikit ya, yaitu setengah sendok kan kawan. Seharusnya ini setiap 1 tangki saya memakai 2 sendok ya, jadi ini saya bagi dua. Karena ini saya kemarin telat memberi pupuk daunnya, jadi ini saya tambahin setengah sendok. Oke kawan, saya buka dulu ya. Nah ini dia kan kawan, jadi sudah saya buka ya. Jadi saya memakai 1 sendok penuh, ini saya ambil dulu setengahnya ya. Ini saya ambil setengahnya, kemudian tinggal 1 sendok penuhnya ya. Saya susah kawan, maklum aja ya, sedikit lama nggak apa-apa. Ini setengah tambah setengah lagi. Masih kurang sedikit kan kawan, yang penting pas. Sebenarnya kalau lebih juga nggak apa-apa ya, sebenarnya lebih bagus karena kebutuhan ppm untuk timun ini yaitu 1600 ppm ya kawan. Jadi karena saya nggak punya alat TDS, jadi saya kira-kira aja lah. Oke kan kawan, jadi maaf ya tadi terputus kan kawan, karena kan baterai saya habis ya. Saya tadi lupa ataupun nggak lihat baterainya ternyata sudah lowbat ya. Oke kan kawan, jadi kita lanjutkan aja ya. Tadi saya lagi mengaduk ataupun proses pemberiannya, ternyata videonya terputus ataupun HP-nya mati, kamera saya kan kawan. Jadi inilah saya ulangi lagi. Jadi saya ulangin ya. Saya memakai insektisidanya setengah sendok untuk setengah tangki kan kawan. Kemudian pupuk daunnya Neoprosil B-nya untuk masa generatifnya 1 sendok setengah. Karena saya kemarin itu telat, jadi saya tambah setengah sendok ya. Kemudian saya kasih perekatnya ini setengah tutup botol kan kawan. Setengah tutup botol sampai 1 tutup botol juga nggak apa-apa. Jadi ini saya mau saya kasih setengah tutup lebih sedikit ya. Kita buka dulu, ini sangat rapat kan kawan. Kita kasih setengah lebih ya. Cukup. Nah ini jadi kita kasihkan setengah lebih, hampir penuh nih. Kawan-kawan juga mau pakai setengah juga nggak apa-apa. Lalu kita larutkan dulu ya kan. Pertama saya kasih insektisidanya, kemudian saya kasih pupuk daunnya, kemudian saya kasih perekatnya. Saya nggak menggunakan yang lain-lain, saya nggak menggunakan MKP, saya nggak menggunakan KNO, saya hanya menggunakan ini dari awal hingga panen nanti kan kawan.
kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan ke dalam tangki 15 liternya. Karena ini saya memakai setengah, jadi kita kurangi dosisnya ya, seperti yang saya bilang tadi kan kawan. Oke, kira-kira cukup. Kemudian langsung aja kita aplikasikan ya. Nah, ini dia kan kawan, jadi kita sudah sampai ya di pohonnya. Langsung aja kita lakukan penyepraian ataupun aplikasi untuk pemberian pupuk daun dan pencegahan hama di pohon mentimun ini ya. Seperti biasa, nozzle-nya kita buat kabut seperti ini. Kemudian kita lakukan penyemprotan dari bawah sampai ke ujung daun ya kan kawan, agar bisa merata. Kita lakukan dari bawah ya, seperti ini kan kawan. Kita lakukan seperti ini sampai merata kan kawan. Nah, begini kan kawan, sampai merata terkena daun, dan lakukanlah sampai selesai. Begitu kan kawan. Jadi di usia 29 kalau nggak di 30 ini, saya lupa kan kawan, nanti saya buat di judul. Perkembangannya sudah sampai seperti ini, buahnya sudah mulai kelihatan semua ya kan kawan. Sudah memasukin usia generatif, dan saya pun sudah mulai memberi nutrisi generatifnya. Dan beginilah keadaannya kan kawan. Kurang lebih saya minta maaf. Oke kan kawan, sampai di sini aja tentang proses aplikasian pupuk daun ataupun pencegahan hama ataupun perawatan. Jangan lupa saksikan ataupun ditunggu video saya selanjutnya untuk perkembangan mentimun sampai panen ya kan kawan. Dan jangan lupa di subscribe kan kawan, agar kita bisa sama-sama belajar tentang tanaman horti skala rumahan. Oke kan kawan, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.